Oke, selamat pagi semuanya. Saya mau cek-cek audionya dulu nih. Kira-kira udah jelas belum ya? Jelas. Jelas, oke. Wait, kita sambil menunggu waktu, masih ada 1 menit lagi sebelum kita mulai acaranya. Ini slide saya udah bisa terlihat. Sudah. Oke. Sudah. Ibu masalah apa? Oke, ini kita mulai aja caranya sambil nunggu teman-teman yang lain untuk bisa bergabung ya. Oke, aku coba cek slide-nya juga di HP. Udah oke. Ya. Well, selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan sekalian, adik-adik mahasiswa juga yang sudah bergabung di acara second event-nya ini ya, Belajar HSE. Jadi topik kali ini akan membahas terkait pengalaman kuliah HSE di Inggris. Dalam hal ini saya pribadi yang mengalami dan mendapatkan pengalaman ini, sehingga saya mau share kepada teman-teman semua yang mungkin punya keinginan dan mimpi yang sama ingin berkuliah di Inggris atau di negara manapun terkait HSE. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang sudah bergabung, karena seperti yang kita ketahui bahwa event ini diadakan di weekend, di mana seharusnya semua bisa menggunakan waktunya untuk beristirahat atau melakukan aktivitas lainnya, tapi teman-teman semuanya, saya panggilnya teman-teman aja ya, karena ini kita acara santai, sharing session gitu ya, mau meluangkan waktunya. Jadi saya mengconsider bahwa teman-teman semuanya ingin menginvestasikan waktunya untuk mengetahui hal baru atau pengalaman baru terkait kuliah HSE ini. Jadi congratulations, terima kasih sudah bergabung di event ini. Seperti quote yang saya ambil di seperti kita bisa lihat di slide ini ya, when you invest your time, you are investing your life. Jadi saya yakin apa yang sudah diinvestasikan oleh teman-teman semua di event ini akan membuahkan hasil di kehidupan nantinya gitu ya. Siapa tahu mimpinya mau kuliah juga tercapai atau hal lainnya. Oke, seperti biasa kalau orang HSE itu gitu ya, setiap bikin acara atau event apapun, baik online maupun offline, itu ada istilahnya safety moment atau OI moment. OI ini Operational Excellence Moment atau HSE moment. Jadi waktu untuk kita mengingat kembali gitu ya, apa-apa yang bisa kita petik pelajarannya gitu ya, informasinya untuk bisa kita aplikasikan di daily routine, baik di rumah maupun di tempat bekerja. Nah, ini saya ambil topiknya safety moment kita itu terkait H3S ya, ideal work pattern. Jadi ini terkait bekerja gitu ya, bekerja di depan monitor. Seperti yang kita ketahui, kita di masa pandemi ini banyak sekali bekerja di depan layar monitor gitu ya, karena semua aktivitas itu online kita lakukan. Sehingga banyak menyita waktu kita untuk duduk berlama-lama, baik di depan PC maupun di depan handphone kita. Nah, ini bisa kita pakai gitu ya, teori ini untuk membantu kita gitu ya, tidak terjadi back pain atau repetitive stress injury gitu ya, karena aktivitas yang terus-menerus kita lakukan seperti duduk terus-menerus tanpa ada break atau exercise begitu. Nah, buat teman-teman yang nanti akan mendengarkan pemaparan dari saya gitu ya, boleh sambil
berdiri di depan monitornya, Pak HP-nya sambil stretching boleh. Jadi lakukan teori ini ya, 20-8-2, 20 duduk, 8 menit berdiri, 2 menit stretching. Jadi cycle itu bisa kita lakukan gitu. Nah, berhubung saya belum bisa melakukan itu, jadi nanti mohon maaf supaya tidak mengganggu jalannya acara. Jadi saya tidak mungkin stretching di tengah pemaparan gitu ya. Jadi ini informasi buat teman-teman semua gitu. Oke, dan untuk event kali ini dari Belajar HSE akan membagikan hadiah gitu ya, giveaway lah kepada 4 lucky participants gitu ya, berupa top up OVO, GoPay atau ShopeePay, nanti tergantung dipilih mana yang ada gitu ya. Dengan melakukan share di Instagram story kalian terkait Belajar HSE, kenapa sih kalian follow Belajar HSE dan mengikuti event-eventnya Belajar HSE. Dan jangan lupa invite teman-teman kalian yang dirasa penting untuk mengetahui adanya event di Belajar HSE atau enggak Instagram Belajar HSE. Jangan lupa mention Belajar HSE biar nanti bisa dipilih gitu ya 4 partisipan yang beruntung untuk hari ini. Jadi kalian bisa share dari sekarang sampai nanti berakhirnya acara. Oke, so far apakah suaranya jelas sampai di OI momen ini? Jelas. Jelas, Kak. Oke. Sangat jelas. Jelas semuanya. Jelas ya. Jelas. Semangat Jelas semuanya untuk mengikuti acara hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Well, ini mungkin pengenalan singkat mengenai jati diri saya gitu ya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah bergabung di event pertama sudah tahu, udah kenal, bahkan yang sudah follow Belajar HSE juga sudah tahu gitu ya, teman-teman lama, entah teman kuliah atau teman-teman yang pernah berkolaborasi atau bekerja sama dengan saya di perusahaan sebelum-sebelumnya tempat saya pernah bekerja gitu ya. Jadi in general background saya itu HSE. Dari mulai kuliah S1 HSE, kuliah S2 HSE, kerjaannya di 3 perusahaan, 4 plus yang internship ya, on job training, itu semuanya terkait HSE. Jadi seluruh hidup saya experience-nya adalah HSE. Karena saya benar-benar passionate gitu ya. Saya itu jatuh cinta sekali gitu dengan yang namanya topik HSE ini gitu. Nah, sehingga karir path saya pun saya maintain untuk tetap berada di jalurnya gitu ya di HSE. Dan adanya Belajar HSE pun lahir dari passion tadi, keinginan untuk terus mengembangkan atau berbagi ilmu terkait HSE gitu, pengalaman-pengalaman HSE. Jadi singkatnya saya pernah on job training di Total EP Indonesia ya, itu oil and gas di Balikpapan. Terus saya mulai karir saya pertama kali itu di Chevron dari 2012 sampai 2016, jadi almost 4 tahun gitu ya di Chevron. Terus jeda saya keluar S2. Nah, di sini pengalaman inilah yang akan saya bagikan ke teman-teman. Mengambil S2 terkait K3 di University of Birmingham di UK. Pulang dari UK, saya langsung kerja di Braucol, itu perusahaan batubara ya. Kemudian keluar lagi karena menikah gitu ya, dan harus menjadi support system suami yang masih melanjutkan studi S3-nya di Inggris juga gitu ya. Jadi saya kembali lagi ke Inggris sebagai support systemnya. Kita balik ke Indonesia, terus saya memulai karir saya lagi di PDC gitu ya, untuk mensupport transisi blok Rokan dari Chevron. Jadi tempat saya bekerja dulu itu diambil alih lagi oleh Pertamina sekarang, Pertamina Hulu Rokan. Nah, itu kurang lebih perjalanan karirnya gitu. Nah, namanya itu Gustina, tapi selalu di sosial media atau manapun itu selalu ada embel-embel bucunya. Jadi namanya itu bukan Gustina Bucu, Gustina aja. Bucu itu nama panggilan karena sebenarnya dulu rencananya anak terakhir ya, tapi
cita-cita dan angan-angan orang tua saya gagal, menjadikan saya anak bungsu, saya ada adik lagi, tapi nama Bucunya masih melekat. Jadi terkenal sekarang dipanggilnya Bucu, gitu ya. Oke, itu perkenalan singkat terkait saya, gitu ya. Dan ini platform sosial media Belajar HSE. Terima kasih sejauh ini sudah mengikuti gitu ya, follow Belajar HSE dan juga event-eventnya gitu. Jadi buat kalian tadi bisa share terkait Belajar HSE ini ke teman-teman yang dirasa penting mengetahui terkait aspek-aspek HSE. Jadi kita belajar bersamalah di Instagram ini. Begitu. Dan saya sebagai founder dan yang memanage langsung Instagramnya. Oke. Nah, sorry. Jadi saya akan mencoba mendeliver pengalaman-pengalaman ini gitu ya sampai akhir. Nanti di akhir acara kita baru Q&A. Karena kalau kita Q&A di tengah-tengah, takutnya ada beberapa hal yang tadinya mau saya sampaikan jadi lupa gitu ya. Karena mungkin ada topik lain yang kita diskusikan berdasarkan pertanyaan. Jadi menurut saya lebih baik kita dengarkan saja dulu gitu ya pemaparan yang akan saya berikan. Terus nanti di akhir kita puas-puasin Q&A, oke? Well, ini tentang mimpi kuliah di luar negeri ya. Ini foto. Saya akan tampilkan beberapa foto gitu ya untuk menggambarkan situasinya gitu. Kuliah di luar negeri itu of course menjadi mimpi semua orang lah ya, termasuk saya sendiri begitu. Jadi setelah lulus S1 itu sebenarnya mau langsung S2. Cuman setelah saya cek ke beberapa universitas yang ingin saya tuju, itu kebanyakan meminta pengalamannya harus sudah pernah 2 tahun bekerja gitu ya sebagai seorang HSE. Jadi kebanyakan seperti itu, tapi tidak semua seperti itu. Sehingga waktu itu ya udahlah saya kerja dulu gitu. Setelah selesai kerja, saya kira mimpi mau kuliah tuh hilang gitu ya. Apalagi udah kerjanya di tempat bagus dong, di oil and gas lagi ya, di tempat dimana semua orang maulah ke sana gitu kan. Tapi entah kenapa di dalam hati ini tuh mimpi mau S2 tuh terus terngiang gitu. Kayak uncontrol gitu ya. Saya tuh berusaha mencari universitas, berusaha belajar bahasa Inggris, waktu itu ambil IELTS test, terus kontak beberapa apa namanya IDP education namanya, tempat konselor lah, orang yang bisa membimbing kita untuk bersekolah ke luar negeri secara gratis gitu, itu IDP education. Nah, sebegitunya usaha yang saya lakukan di tengah perjalanan karir saya yang menurut saya bagus sekali gitu ya, sehingga pada akhirnya sampai di satu titik galau gitu ya, ini milih antara beneran nih mau kuliah ke luar negeri atau ninggalin karirnya yang tapi long story short gitu ya, akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari Chevron gitu ya dan melanjutkan studi. Memutuskan keluar pun waktu itu belum mendapat kepastian diterima oleh LPDP. Jadi ini sungguh pengalaman yang apa ya, antara gambling dan tidak gitu ya. Karena benar-benar keputusannya harus cepat diputuskan mau tetap bertahan atau mau keluar. Saya memilih keluar dan seminggu setelah memilih keluar saya dinyatakan lulus LPDP. Jadi untungnya gitu ya, bersyukurnya sesuai jalannya gitu ya. Nah ini foto saya di depan gedung rektoratnya University of Birmingham. Nah tentang memilih kampus, kenapa pada akhirnya di University of Birmingham ya. Jadi sebenarnya saya itu cita-citanya mau banget ke US gitu. Pengen banget ke Amerika lah dari dulu gitu. Nggak pernah terpikirkan mau ke UK. Nah setelah saya browsing gitu ya, awalnya dulu ingin meninggalkan perusahaan itu bukan resign ya, tapi leave without pay. Jadi ada program bisa cuti 1 tahun tanpa dibayar. Nanti sudah selesai studi bisa balik lagi. Nah waktu itu saya milih ke US, ternyata di US itu
2 tahun rata-rata untuk S2-nya. Jadi jarang ada yang S1. Nah, yang menawarkan program S1, yang menawarkan program 1 tahun maksudnya, itu cuman ada di UK. Sehingga saya merubah mimpi saya tadi yang darinya ke US gitu ya, jadi ke UK. Nah, jadi tentang memilih kampus ini saya membuat kriteria. Saya tulis gitu negara tujuan yang saya mau apa, negara tujuan yang mau saya tuju apa, terus mau masuknya kapan, masa studinya berapa tahun, program studinya apa, jurusannya apa, sampai pilihan sumber dananya, budayanya pun saya cek gitu ya, bahasa yang digunakan apa, even sampai iklimnya juga gitu ya. Nah, kenapa? Karena kampus tuh banyak sekali, apalagi untuk HSE itu banyak sekali kampus-kampus yang menawarkan. Nah, untuk menghindari kebingungan tadi, maka perlu kita membuat trade of study lah ya, bikin kriteria-kriteria yang akhirnya membantu kita mengerucutkan kepada pilihan yang tepat gitu. Sampai pada akhirnya saya diterima di 2 kampus waktu itu, satu di University of Birmingham, jurusannya Occupational Safety Health and Environment secara general. Yang kedua diterima di Cranfield University, tempat di mana suami saya waktu itu mengambil S3-nya ya terkait aeronautics. Nah, wah seru nih satu kampus gitu ya sama pacar gitu ya. Tapi saya tidak melupakan mimpi dan tujuan awal saya tadi gitu ya. Karena di Cranfield itu jurusannya HSE tapi spesifik ke aviation, ke penerbangan. Saya mikirnya kalau saya sudah mengerucutkan background pendidikan saya, takutnya nanti saya susah kemana-mana. Jadi saya tetap akhirnya memilih ke Birmingham yang general gitu. Oke, nah ini ada dalam kurung Russell Group. Jadi kalau kita memilih kampus di luar negeri gitu ya, itu beberapa negara punya kriteria kampus bagus. Nah di UK yang masuk ke list Russell Group itu udah bagus lah gitu. Nanti kalian bisa cek Russell Group apa gitu ya. Ini tuh kayak sebuah organisasi atau institusi yang memastikan bahwa kampus-kampus bagus yang bisa dipilih oleh orang-orang tuh ya ini gitu. Kalau di US namanya Ivy League ya. Jadi kalian bisa cek deh di sana. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, saya ada tulis terkait bagaimana sih memilih kampus in detail di blog gustinabucu.blogspot.com. Itu super detail dan lengkap. Jadi kalian bisa take time untuk membaca gitu ya. Make sure kalian bisa memilih kampus secara benar. Nah, setelah memilih kampus beres nih ya, waktu itu saya udah milih ke Birmingham, udah dapat gitu ya letter of acceptance-nya, tinggal masalah hepengnya gitu ya. Nih mau bayar siapa gitu ya. Kalau pakai uang sendiri otomatis kurang ya guys gitu secara tuition fee-nya atau biaya kuliahnya itu plus living cost itu udah mau 1 M sendiri gitu. Nah, puji Tuhan dapat beasiswa LPDP ya. Jadi saya pribadi sangat bersyukur gitu pemerintah bisa menyediakan gitu ya, atau memberikan kesempatan kepada orang-orang yang benar-benar ingin melanjutkan studinya dengan menyiapkan beasiswa LPDP ini. Nah, beasiswa LPDP ini secara singkat adalah beasiswa yang dikelola oleh lembaga LPDP ya di bawah naungan Kementerian Keuangan, di mana dana-dana dari semua kementerian tuh di-pool di sana sebagai dana abadi untuk mensupport dunia pendidikan. Beasiswa yang ditawarkan itu tidak hanya S2 tapi S3 juga, kemudian dokter spesialis, terus juga bantuan riset, misalnya kalau adik-adik siswa mau ada riset itu data bisa apply ke LPDP. Jadi bantuannya itu banyak banget beasiswa LPDP ini. Opsi lain yang pernah saya coba adalah Chevening. Chevening ini adalah beasiswa dari pemerintah UK gitu ya. Cuman waktu itu gagal guys gitu ya, baru apply langsung di reject gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, puji Tuhannya dapat LPDP gitu ya. Nah, kalau Fulbright ini untuk di US dan banyak sekali kampus menawarkan beasiswa-beasiswanya. Tapi yang menjadi catatan adalah begini, kalian harus pelajari apa saja sih yang
ditawarkan oleh beasiswa ini. Contoh kayak beberapa beasiswa kampus itu mereka hanya menawarkan biaya perkuliahan ditanggung oleh kampus. Tapi living cost, biaya sewa rumah atau kos dan biaya hidup sehari-hari mereka nggak tanggung. Nah itu harus dikonsider juga oleh semua. Nah untuk LPDP sendiri semua ditanggung, bahkan ada anak atau ada suami pun itu ada tunjangan keluarga namanya. Jadi semua ditanggung gitu ya. Jadi kalau saya lihat dari beberapa opsi beasiswa yang ada itu so far LPDP yang terbaik gitu ya. Terima kasih pemerintah Indonesia. Nah, kalian bisa pelajari informasi lebih lengkap itu di www.lpdp.kemenkeu.go.id. Ini ya ada link. Nanti ini slide saya akan share untuk kita semua. Nah, tahapan seleksi beasiswa pada umumnya untuk LPDP itu tes administrasi ya. Kita harus melampirkan ijazah, transkrip, esai, nulis esai, berbagai macam tema yang diminta. Terus yang paling penting dan harus banget adalah IELTS dari semuanya. Kuncinya itu yang lain tuh gampang, semua bisa. Semua bisa kita provide lah. Nah, yang paling susah tuh menurut saya IELTS. Saya aja dulu awal-awal tes IELTS sudah beberapa kali sampai bisa buat beli motor kali ya, saking tesnya berkali-kali. Dari awal tesnya ngasal, nggak belajar, karena ngerasa, oh saya kan kerja di perusahaan Amerika ya gitu ya, multinational company, udah biasa lah gitu, ngomong Inggris gitu ya sama bos-bos, atasan, dan koordinasi hari-hari juga bikin kerjaan juga pakai bahasa Inggris. Ternyata tidak sesederhana itu tes bahasa Inggris. Jadi kita harus pelajari lagi polanya gitu ya, untuk tes bahasa Inggris. Nah, kemudian setelah lolos administrasi, waktu itu saya masuk ke seleksi FGD, namanya Focus Group Discussion, di mana waktu itu kita di dalam satu grup ada 10-15 orang, kita dikasih topik on the spot gitu ya, untuk dibahas di dalam grup dan dalam bahasa Inggris. Again, kalau mau keluar negeri, ya itu kuncinya nomor satu bahasa Inggris dulu gitu. Kemudian setelah itu kita dinilai, diobservasi oleh penilai, selesai kita wawancara lagi dengan 3 orang gitu ya, 2 dari praktisi, 1 dari psikolog. Sama waktu itu kurang lebih 1 jam, wawancaranya dalam bahasa Inggris juga untuk tes seleksi LPDP. Terus menulis juga penting, menulis esai on the spot. Jadi kita duduk di sebuah ruangan, ujuk-ujuk dikasih topik, terus disuruh tulis sebanyak sekian kata dalam bahasa Inggris. Nah, jadi penting sekali untuk bisa mempersiapkan diri terkait beasiswa-beasiswa ini, termasuk untuk beasiswa lain yang mau kita kejar gitu. Jadi kurang lebih begitu. Nah, untuk tahapan seleksi in detail saya juga tulis di gustinabucu.blogspot.com, tips lolos seleksi substansi ya dan administrasi. Nah, saya juga apply nih LPDP waktu itu untuk melanjutkan S3. Sayangnya gagal guys, saya gagalnya di seleksi yang terbaru, ada tambahan itu ada TPA, tes potensi akademik. Ada kayak tes CPNS gitulah di komputer. Nah saya tuh jujur tidak mempersiapkan diri dengan baik, apalagi di bagian matematika ya. Jadi saya tuh lemah di matematika. Kalau ngitung duit bisa, tapi kalau udah hitung-hitungan yang rumus-rumus matematika, aduh udah puyeng gitu ya. Nah itu challenge banget gitu. Karena tadi udah milih kampus, udah dapat beasiswa gitu ya. Akhirnya sampailah saya harus pergi ke UK guys, gitu ya. Ini adalah hari yang paling menegangkan selain hari pernikahan gitu ya. Ketika saya harus melangkahkan kaki saya dari kos-kosan ke ruang kuliah gitu ya. Karena ini saya ketemu orang gimana, bahasa Inggris saya seperti apa, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Cuman kan show must go on ya. Kita saya harus tetap melanjutkan langkah saya ke ruang kuliah.
Ternyata menegangkan sekali. Sebulan pertama saya blank, nggak ngerti apa-apa, karena di UK itu saya terbiasa mendengarkan dan berkomunikasi bahasa Inggris dalam aksen-aksennya Amerika gitu ya, which is sangat mudah dipahami. Tapi kalau di UK, astaga, ini orang ngomong kayak kumur-kumur semua gitu ya, pakai British aksennya, sehingga saya nggak ngerti ini dosen ngomong apa. Jadi effort yang saya lakukan adalah setiap malam sebelum kuliah saya baca semua modul biar dapat modal dulu, paling nggak dosen ngomong apa di kelas saya nggak paham, saya udah tahu lah intinya dia mau nyampein apa. Nah itu sebulan pertama challenge-nya itu. Tapi lama-lama karena udah terbiasa setiap berkomunikasi dengan teman-teman di kelas juga dari dititipkan di resepsionis aja, Pak. Terus saya juga memilih ngekos. Saya ngekos nggak mau sama orang Indonesia serumah. Karena ujung-ujungnya tiap hari bahasa Indonesia lagi. Kapan saya bisa ngertinya gitu ya. Jadi saya waktu itu milih kos-kosan gitu ya, serumah bertujuh, campur semua negara gitu. Ketemunya ada lagi satu orang Indonesia yang emang nggak sengaja janjian ngekos di situ gitu. Tapi satu aja. Jadi ada dari Inggris juga, dari Polandia, dari macam-macam negara lah. Teman satu kos cowok-cewek nyampur gitu ya. Kalau di luar negeri ya biasa aja cowok-cewek nyampur satu kos gitu ya. Nah, sistem perkuliahannya seperti apa? Jadi ada dua tipe. Nih saya ngambilnya yang full time 1 tahun. Ada yang part time namanya 2 tahun. Jadi S2-nya dipadatkan. Kalau di Indonesia kan sama 2 tahun gitu ya. Nah ini tuh yang program TAF-nya itu full time 1 tahun. Jadi emang tiap hari kuliah. Kalau yang part time ini karena orang-orang nyambi kerja. Jadi dia kuliahnya cuma sesekali di beberapa minggu. Jadi ditawarkan 2 jenis perkuliahan ini gitu ya. Nah kuliahnya gimana? Kuliahnya tuh di ruang kelas gitu ya, ada yang bentuknya teater, ada yang bentuknya settingannya classroom, ada yang macam-macam lah settingan kelasnya gitu. Ini kurang lebih gambaran settingan kelas kalau kita lagi di big room gitu ya, kuliah umum nyampur dan kayak seminar gitu. Dan gedung kampus, gedung kuliahnya itu tiap hari, tiap mata kuliah beda-beda. Jadi walaupun kita punya school sendiri gitu ya, gedung fakultas sendiri, tapi kuliahnya tuh bisa ke fakultasnya mesin, ke fakultasnya kimia mana gitu ya, tergantung di mana kita di set ruang kelasnya. Nah ini mata kuliahnya ya. Jadi mata kuliahnya ada 6. Ini adalah 6 mata kuliah besar. Tapi di bawahnya banyak lagi anak-anaknya gitu ya. Contoh, seperti yang bisa kita lihat, ini mata kuliahnya adalah Occupational Health and Hygiene. Itu 30 kredit ya atau SKS. Terus ada Safety Technology. Terus ada disertasi, ini menyumbang 60 kredit, saya jadi besar sekali untuk riset atau disertasi atau tesis. Kemudian ada mata kuliah, ini saya baru dengar juga ini di UK gitu ya. Sebelumnya kalau di S1 saya nggak pernah dengar ini gitu. Kayak sama seperti safety technology yang nggak ada. Chemical and Biological Incident Management atau CBIM ya kita menyebutnya. Terus ada Environmental Protection, otomatis karena kan namanya kuliah HSE, ada E-nya gitu ya, ada bagian environment-nya, jadi kita pun belajar environment. Kemudian ada Risk and Safety Management, jadi scope health-nya ada, safety-nya ada, environment-nya ada. Nah di bawah Occupational Health and Hygiene nih apa aja mata kuliahnya, yang ergonomik lah, yang tentang hazard analisis segala macam. Safety teknologi ini berbicara semua teknologi terkait safety. Banyaklah anak-anakannya. Risk and safety management juga banyak. Di bawahnya termasuk safety construction, electrical, demolish, segala macam banyak. Jadi anaknya tuh banyak banget. Nah, ini saya punya plan nanti di belajar HSE, saya mau bikin short course gitu ya, terkait
mata kuliah yang ada di luar negeri untuk topik HSE dan itu nggak ada di Indonesia. Nah, nanti kalian bisa join ini short course-nya, maybe waktunya bisa sebulan atau 2 bulan or 3 bulan tergantung nanti kepadatan dari jadwalnya, dan kita akan lakukan di setiap weekend, setiap hari Sabtu at least 1-2 jam gitu ya. Tapi ini baru rencana baik yang menurut saya bisa dilakukan oleh belajar HSE untuk memberikan gambaran kepada teman-teman in detail dalam lagi materi-materi terkait HSE khususnya di kampus-kampus luar negeri gitu ya, dan bisa menjadi bahan persiapan juga untuk teman-teman yang mau mengambil kuliah di luar negeri. Jadi kayak matrikulasinya lah gitu sebelum masuk ke S2. Oh ya, ini gambar di sini kita ada setiap mata kuliah itu selalu ada namanya grup project ya. Kita dituntut untuk membuat project-project sesuai dengan topik atau tema yang diberikan oleh kampus begitu. Kebetulan ini saya jadi leader di grup projectnya dan waktu itu kita memenangkan kompetisi ini gitu ya, grup project sebagai best group project untuk topik risk communication strategy terkait climate change adaptation. Nah, ini saya bergabung dengan teman-teman dari berbagai macam negara juga. Nah, tenaga pengajar di luar negeri, ini yang paling saya sukai karena aplikatif sekali. Karena yang ngajar itu adalah orang-orang praktisi, jadi nggak cuma dosen kampus toh. Contoh, nih saya berikan beberapa highlight contoh di sini. Waktu itu kita ada mata kuliah namanya electrical safety ya, terkait safety keselamatan dalam dunia kelistrikan lah. Itu yang ngajar tuh safety engineer dari nasional ini ya, PLN-nya lah. Jadi yang ngajar tuh orang pusat PLN-nya yang ngerti listrik, yang ngerti safety. Jadi dia ke ruangan pun sampai bawa berbagai macam jenis kabel-kabel listrik tuh dari yang kecil gitu ya, mikro kecil banget, sampai yang gede banget tuh. Oh, saya baru tahu ternyata kabel listrik tuh ada yang segede itu gitu ya. Terus mereka menceritakan instalasi pemetaan listrik di seluruh UK. Saya kan bingung nih, kok nggak kayak Indonesia ya, kabel listriknya menjuntai-juntai di atas atap gitu ya. Kalau di UK enggak gitu ya, enggak kelihatan. Ternyata mereka sistemnya tanam di bawah tanah gitu ya. Nah, jadi rapi. Nah, jadi kita tuh kebayang gitu ya, aplikatif banget karena yang ngajar ya orang-orang praktisi. Terus waktu itu terkait ergonomik, yang ngajar orang dari Land Rover, manufakturnya otomotif lah gitu ya. Jadi mereka menggunakan robot-robot untuk bekerja di workshop dan itu menggunakan teori-teori ergonomik. Nah, jadi kayak keren banget lah kalau yang ngajarnya itu tenaga praktisi gitu ya. Terus manajer-manajer HSE di mana terkait fire, yang ngajar juga orang-orang ini pemadam kebakaran yang certified gitu. Jadi kita tuh dapat ininya ya, intinya gitu. Jadi nggak sekedar teori toh. Jadi itu yang saya sukai gitu ya terkait tenaga pengajar. Nah, ini contoh settingan classroom kita. Kebetulan bapak yang berbaju merah ini salah satu tenaga praktisi juga yang mengajar kita waktu itu. Oke, terkait di luar negeri juga ya, terkait fasilitas dan kegiatan kampus. Kalau fasilitas ya sudah tidak diragukan lagi ya. Saya paling suka itu fasilitasnya di library. Karena di sana setelah saya banyak membaca buku, membaca jurnal, akses ke jurnal internasional itu free. Mau apapun, jadi makanya waktu itu mumpung lagi free, ini saya download banyak sekali jurnal-jurnal terkait safety gitu ya. Dan itu diberikan oleh kampus secara gratis. Kemudian ini yang saya kurang riset waktu itu ya, ternyata disediain laptop dan PC yang super canggih. Saya bawanya laptop baru gitu ya dari Indonesia, tapi yang prosesornya lemot juga gitu ya, jadi nggak kepake. Nah, untunglah di kampus ini ternyata kita free, di library itu ada lemari-lemari laptop sama PC yang udah standby, kita tinggal login aja pakai akses kita. Terus wifi everywhere ya, dimanapun kalian di sekitar kampus itu selalu ada wifi.
terus printing segala macam juga ada tentunya. Saya paling suka pantry, ini fasilitas kampus karena kita bisa bawa bekal dan memanaskan bekal kita itu di pantry room karena di sana ada microwave, ada kettle buat bikin minuman gitu ya. Terus ada tempat makan buat mahasiswa-mahasiswa. Jadi kita bisa bawa bekal. Kemudian, seperti penggunaan Zoom atau MS Teams dan lainnya, kita dari zaman S2 dulu sudah tidak tidak awam lagi lah terkait online kelas ini karena ada teman-teman yang bergabung dari negara lain. Waktu itu dia harus pulang gitu ya karena ada beberapa hal yang harus dilakukan. Jadi ikut kuliahnya dari negara lain gitu ya, jarak jauh. Dan ada kelas recording. Jadi kita bisa mengulang kembali topik-topik mata kuliah tersebut. Jadi sambil ngajar itu direkam oleh si pengajar. Kemudian ada aktivitas lab indoor dan outdoor. Nah, foto yang di samping kanan ini itu adalah lab outdoor kita terkait mata kuliah Chemical Biological Incident Management. Ini ceritanya kita lagi ngukur banyak parameter di air di sungai yang mengalir di daerah pemukiman UK untuk melihat apakah ada limbah begitu ya yang dibuang ke stream river ini gitu. Jadi banyak parameter yang kita pakai ya, alat-alat yang kita pakai kita bawa ke sana gitu. Kemudian banyak ya kegiatan kampus juga bagusnya kita itu di-channelkan dengan salah satu organisasi institusi lah profesional terkait HSE. Teman-teman pasti pada tahu kalau di UK namanya IOS ya. Nah itu otomatis kita di-linkkan ke sana. Jadi waktu itu kita juga join aktivitas-aktivitas dari IOS ini. Kita juga ada field visit, kemudian ada HSE Society, nanti saya akan cerita dan banyak lagi. Dan yang paling saya sukai terkait kegiatan perkuliahan nih, saya bikin note di sini. Drink coffee while studying. Itu kita kalau lagi kuliah, yang ngajar bisa sambil minum kopi, hot chocolate. Kita juga gitu, di kelas bisa sambil minum. Tapi makan nggak boleh, nanti keselak guys ya. Jadi minum boleh, karena kan dingin tuh, jadi bisa sambil minum kopi di kelas. Nah ini kegiatan field visit kita, waktu itu kita ke wind turbinnya gitu ya, wind turbine-nya ini ya, Veolia kalau nggak salah namanya ya. Ini waste management. Kita belajar nih terkait environment ya. Mereka merubah waste ke energi gitu ya. Jadi mereka ada insinerator, mereka bakar itu sampah-sampah yang udah dikumpul dan dipilah berdasarkan jenisnya, dan mereka jadikan itu sebagai energi listrik yang mengalirkan listrik ke lebih dari 22.000 rumah waktu itu. Jadi luar biasa sekali ya teknologi di sana. Makanya di sana sampah sangat berarti. Ngumpulin sampah pun nggak sembarangan. Ada pemisahannya ya. Kalau kita tidak memilih dan memilah dengan benar, itu tukang sampah nggak mau ngangkat, dibiarin aja di depan rumah. Jadi kita benar-benar harus pilah dengan baik dan benar. Karena truk pengangkutnya pun mereka angkut bukan di dam langsung dijadiin satu lagi gitu ya kayak punya kita gitu, enggak. Truknya pun canggih gitu ya, dia tahu kemana dia harus membuang, ada sekat-sekatnya lah gitu ya. Jadi itu yang saya perhatikan di sana. Nah ini tim kita waktu field visit. Kemudian di kegiatan outdoor juga kita ada pengukuran kebisingan ya. Ini sama lah kayak aktivitas HSE ya, cuman di luar gitu. Kemudian ada kegiatan banyak grup project tadi ya, ini sebelah kanan grup project lainnya. Again yes, mungkin anaknya ambisius gitu ya. Setiap ada grup project tuh ingin selalu menjadi yang terbaik gitu ya. Jadi memang kita selalu dapat best group project gitu ya. Dan selalu di sini saya jadi tim leadnya gitu ya. Ya gitu ya, anaknya ambisius guys. Nah ini terkait Chernobyl disaster, ini the world's worst nuclear disaster happen ya 35 tahun yang lalu. Jadi ini
saya tuh suka topik-topik perkuliahan itu benar-benar mengangkat isu-isu HSE yang fenomenal gitu, yang terkenal di seluruh jagat Nusantara gitu ya, global lah gitu, termasuk kasus Chernobyl disaster nih. Kalian bisa share deh, ini mengerikan dan mengenaskan lah ya. Nah ini kita dikasih project bagaimana kita mengantisipasi, mengimplementasi teori-teori HSE di topik ini gitu. Kalau yang di sebelah kiri ini saya lagi presentasi untuk kegiatan International Conference terkait HSE waktu itu di Dallas, Texas, Amerika ya. Sempat ke sana 3 hari bersama dengan dua teman lainnya, yang dimana dulu menti saya juga, anak magang saya waktu di Chevron, kita jadi satu kuliah gitu ya. Nah ini saya ajak mereka ke Amerika untuk ikutan International Conference. Dan ini part of dibiayain oleh LPDP. Jadi dari tiketnya segala macam itu dibayarin semua sama LPDP. Yang penting syaratnya kita harus jadi pembicaranya. Kalau jadi partisipan nggak boleh. Nah ini HSE Society. Kalau di kampus itu kan ada BEM gitu ya. Saya tanya sama orang-orang kampus di University of Birmingham, sama BEM-nya lah. Ini ada unit kegiatan mahasiswa terkait HSE nggak? Nggak ada katanya gitu. Oh baik, apakah ada opportunity untuk bisa membuka cabang unit gitu ya, kegiatan mahasiswa terkait HSE? Oh boleh katanya. Akhirnya waktu itu saya mengajak teman-teman lainnya untuk mendevelop program HSE Society, terus kita sidangkan di kemahasiswaan ya, di BEM-nya, apakah ini layak untuk dijadikan unit kegiatan mahasiswa. Waktu itu final di approve gitu ya, HSE Society ini menjadi unit kegiatan mahasiswa University of Birmingham, dan itu adalah saya menjadi foundernya. Kemudian kita bikin acara seleksi di kampus, siapa yang menjadi presidennya, kemudian saya juga ditunjuk menjadi presidennya waktu itu. Jadi ini adalah legacy, peninggalan, sejarah peninggalan di University of Birmingham. Tapi sampai sekarang saya nggak tahu ini apakah diteruskan apa enggak oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Karena setelah saya selesai kuliah itu langsung di handover ke mahasiswa lainnya gitu ya. Nah kemudian ini kegiatan kita mengikuti meeting bersama dengan IOS. Waktu itu sekelas saya ajak teman-teman HSE Society untuk mengikuti meeting tahunan. Ini setiap bulan itu IOS ada meeting dan ada topik-topik safety yang mereka deliver. Dan yang bergabung di sana adalah orang-orang profesional. Jadi kita kenalan lah sama orang-orang yang kerja dari berbagai macam industri gitu ya. Jadi ini tempat kita melebarkan networking kita gitu di IOS ini. Well, terkait tesis. Tesis itu pilihannya ada 2. Ada long tesis atau disertasi yang nulisnya sampai 25.000 kata, kalau nggak salah 15 sampai 25.000 kata, atau yang cuman 7 sampai 10 lembar, 11 sampai 12.000 kata. Bentuknya research paper gitu ya, template. Waktu itu saya ngasih judul tesis, ada 12 judul gitu ya, saya ajukan. Terus calon supervisor, waktu itu dekan saya juga, saya udah pilih topik-topik yang susah gitu ya, biar nampak keren. Dia milihnya ini dong, safety driving. Karena dia tertarik fenomenal anak-anak di bawah umur di Indonesia tuh kok bisa sih naik motor gitu loh. Isu safety-nya seperti apa. Nah, jadi waktu itu topik saya terkait safety driving di kalangan anak-anak SMA yang di bawah 17 tahun gitu ya. Saya melakukan risetnya pulang kampung ke Indonesia, itu boleh banget dan mereka sangat tertarik lah. Orang luar negeri itu sangat tertarik topik-topik riset di developing country karena mereka melihat ada opportunity untuk kita bisa pelajari di sana gitu ya. Dan untuk melakukan riset pun tidak sembarangan, ada proses risk assessment gitu ya. Apakah saya boleh melakukan ini, apakah proses melakukan risetnya aman atau tidak, jadi safety banget lah. Kalau sudah risk assessment baru diajukan ke profesor yang mau-approve apakah saya boleh melakukan riset ini atau tidak gitu. Ini foto saya setelah sidang riset saya yang menegangkan sekali gitu ya buat saya dan dinyatakan lulus.
Oke, itulah kurang lebih gambaran gitu ya terkait kuliah di luar negeri, kuliah HSE gitu ya. Nanti silahkan detail banyak tanya di bagian Q&A. Bittersweet-nya alias suka dukanya, sukanya saya tuh sampai kadang speechless ya. Uh, Sulit diceritakan gitu ya. Kalau ditanya apakah saya menyesal keluar dari Chevron gitu ya, mengambil opportunity untuk bisa studi lagi ke luar negeri, meninggalkan kenyamanan saya, zona nyaman, karir yang bagus, gaji yang wadidaw wow gitu ya untuk anak lajang gitu. Mungkin kalau sekarang saya masih bertahan, saya udah ada di top leadership di mana gitu ya kalau saya masih di Chevron. Tapi saya bisa katakan bahwa saya tidak pernah menyesal mengambil keputusan ini gitu. Karena apa yang saya dapatkan, experience yang saya dapatkan selama saya tidak hanya studi ya, tapi saya tinggal dan hidup di sana itu membuka perspektif saya, kacamata saya melihat dunia dari tempat yang berbeda seperti apa. Jadi membuat saya jadi lebih open minded, ternyata oh seperti ini ya di sana gitu ya. Saya belajar culture-nya, bagaimana orang-orang di sana disiplin. Singkatnya begini, oh pantas ya negara ini maju, udah itu aja. Karena kita bisa melihat bagaimana mereka membuat sistem, culture, dan seperti apa di sana gitu. Dukanya itu masalah saya cuma di makanan. Karena lidah saya tuh kampung banget gitu ya, nasional banget. Jadi kayak makan ala-ala bule tuh saya nggak ketelan lah gitu. Nah, sehingga kalau mau beli tempe gitu yang biasa beli 5.000, saking craving banget pengen makan tempe, saya harus beli sepotong 50.000 gitu ya. Nggak apa-apa lah karena kangen gitu. Jadi menu-menu Indonesia tuh mahal banget di sana. Gitu. Terus jauh dari keluarga tentunya gitu. Tapi nggak apa-apa, terbayarkan lah gitu dengan bisa membawa keluarga wisuda gitu ya ke UK. Ini adalah sesuatu unexpected buat saya, nggak pernah saya terbayangkan bisa bawa keluarga. Ini adalah papa, mama, om tante saya. Ini om tante saya itu tempat saya dulu SMA tinggal ikut mereka ya. Dan ini kakaknya papa saya. Jadi udah seperti orang tua sendiri. Jadi saya bawa dan boyong mereka semua ke UK dengan uang tabungan sendiri tentunya. Jadi mereka for free gitu ya, bebas berbelanja segala macam. Itu kebahagiaan yang apa ya, yang tidak pernah saya sesali gitu ya, spend banyak materi untuk mereka karena saya bisa melihat mereka bahagia dan semoga panjang umur dengan kebahagiaan ini gitu. Nah ini saya mau kasih lihat wisudaan ala UK. Semoga suaranya kedengeran ya, tapi paling nggak gambar videonya dulu aja. Oke. Wait. Aku saya panggil. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya gambaran wisuda di sana, kayak di kerajaan-kerajaan gitu ya. Jadi itu pengalaman yang super berharga juga buat saya. Unforgettable lah momennya gitu ya. Dan yang terakhir kita akan memasuki Q&A. Dan ini highlight yang saya quote ya, yang selalu saya pegang. Ini bagus banget nih quote-nya. Education is the most powerful weapon ya, which you can use to change the world. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa pendidikan itu sangat penting. So kalau memang ada cita-cita dan keinginan ingin mengejar mimpinya di dunia pendidikan lagi, melanjutkan, silahkan kejarlah gitu ya. Dan akhirnya saya juga menikah dan membawa anak saya kembali di kampus ini untuk lihat-lihat napak tilas ya.
Ini Naya, dia lahir di UK juga ya. Bayi Inggris ini saya ajak jalan-jalan ke kampus mamanya nih. Oke guys, demikian pemaparan dari saya gitu ya. Semoga terdapat bayangan dan gambarannya terkait kegiatan perkuliahan di UK. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya bisa raise hand dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa angkat tangannya. Oke, langsung ada. Oh, sorry. Kenapa saya jadi angkat tangan juga ya? Bentar, saya mau cek yang angkat tangan. Silakan Pak Husairi. Silakan Pak. Iya, selamat siang Mbak Bucu. Selamat siang. Suara saya kedengaran ya? Jelas Oke. sekali. Ya, baik Mbak, sebelumnya makasih banyak untuk sharingnya, sangat sangat menginspirasi sekali ya. Kebetulan saya dari beberapa tahun kemarin juga kepikiran untuk S2, cuman masih mikir-mikir gitu sih Mbak. Jadi kayak bingung menentukan university-nya, kemudian buat kehidupan di sana nanti gimana gitu. Terus juga meninggalkan dunia kerja saat ini gitu, masih bingung apakah nanti setelah kuliah itu akan balik itu kayak gimana gitu jatuhnya. Nah, dari Mbak Bucu sendiri, saya pengen tahu sih motivasi terbesar Mbak Bucu buat S2 itu apa gitu. Dan kan Mbak Bucu sendiri juga kan dulunya di Chevron ya, yang mana itu udah established lah di sana gitu. Dan mau nanya juga, dari ilmu-ilmu yang didapat di S2 itu setelah balik ke sebagai praktisi lagi itu apakah terpakai sepenuhnya atau gimana gitu Mbak? Dengan yang didapat di S2 itu dengan sebagai praktisi, karena saya sempat mendengar gitu kalau kalian mau balik sebagai praktisi ya udah mending banyakkan training gitu, ngapain S2 gitu. Pola pikir orang-orang gitu ketika saya mau menyatakan saya mau S2. Mungkin itu aja sih Mbak, makasih banyak sebelumnya. Iya. Terima kasih buat pertanyaannya yang bagus sekali ya. Dan pertanyaan ini saya hadapi semua gitu ya. Yang pertama gitu ya terkait kenapa sih memilih mau S2 lagi gitu. Dan bagaimana nanti setelah pulang gitu, apakah bisa kembali bekerja ke dunia HSE lagi dan kepake apa enggak gitu ya. Saya selalu ingat kata papa saya waktu itu, dia bilang begini, kamu itu kan S2 untuk meningkatkan value kamu, nilai kamu gitu ya, experience dan pengalaman hidupmu. Artinya ketika kamu pulang pun kamu pulang dengan ibarat kata tuh kurikulum vitae yang terupgrade. Makanya jangan pernah khawatir kalau kamu tidak dapat wadah dan tempat, pasti kamu dapat tempat. Dan betul sekali gitu. Right after saya lulus sudah ditunggu juga gitu sama perusahaan yang saya apply waktu itu gitu. Jadi kalau memang ini merupakan mimpi gitu ya dan tujuannya memang ingin mengupgrade kita terkait education background kita ya dipertajam lagi dengan dunia akademis begitu. Menurut saya ya go ahead aja gitu. Dan memang mengambil keputusan kan tidak serta-merta wah ini udah mimpi saya harus kejar. Enggak, banyak hal yang harus dipertimbangkan memang. Waktu itu saya mempertimbangkan banyak ya keluarga, karir juga, terus gimana nih cicilan gitu ya, kan ada ninggalin cicilan rumah waktu itu. Tapi ternyata waktu itu kan keluar dari Chevron juga ternyata ada rezekinya gitu dan sehingga kita bisa melunaskan semua yang ada. Jadi hitung-hitungannya juga tetap harus jalan realistis, harus realistis gitu. Jangan sampai kita meninggalkan beban yang membuat kita tercekik juga gitu. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan banyak hal gitu. Bahkan teman-teman dulu juga yang memutuskan mau S2 juga saya dengar-dengar ada yang sampai jual mobil gitu ya, bahkan seberani itu sampai menjual rumah juga gitu. Tapi untuk memboyong keluarganya ke luar negeri gitu ya. Nah itu pilihan semua orang dan semua orang setiap keputusan yang diambil menurutku nggak ada yang salah.
yang ada hanyalah konsekuensinya yang harus kita jalani seperti apa. Apakah kita siap dengan konsekuensi itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaannya apakah materi perkuliahan itu terpakai di dunia praktisi? Aku akan jawab bahwa tidak serta-merta 100% terpakai teorinya, tapi the way of thinkingnya, bagaimana kita dibentuk pada saat membuat grup project, memahami materinya, terus bagaimana internasional standar itu diimplementasikan, itu sangat membantu kita, memperkaya kita yang biasanya kita hanya sekedar mengadop itu dari Indonesia gitu ya, tapi kita nggak melihat prakteknya di luar negeri itu seperti apa sih orang-orang mengimplementasikan standar yang mereka create sendiri. Nah itu membantu kita melihat, oh pantes lah ini dipakai semua negara gitu, karena memang sebagus itu gitu. Jadi bukan materi kuliahnya yang bisa kita aplikasikan 100%, tapi tadi ya metode-metode analisa berpikir, analytical thinkingnya, cara kita berpikir, itu yang membantu kita gitu ya di dunia kerja gitu. Dan menurutku sangat memberikan benefit yang luar biasa gitu ya. Terus ada yang jawab, kenapa nggak ambil sertifikasi aja daripada S2? Ya kalau mau bicara prestisnya gitu ya, tetap menangnya ijazah gitu ya, dibandingkan sertifikat-sertifikat gitu ya. You can buy a lot of certificates gitu ya, tapi kalau akademik gitu, ijazah kamu harus berjuang untuk itu gitu. Makanya ijazah itu mahal harganya gitu. Bukan harga duitnya, tapi pengalaman untuk mendapatkan ijazah itu. Dan itu lebih dipakai sama orang-orang di luar juga dibandingkan sertifikat-sertifikat yang ada. Mereka akan lihat education background, bukan how many certificates do you have gitu ya. Jadi tetap beda gitu ininya, beda stratanya lah gitu. Dan dengan mengambil S2 itu meminimize kamu mengambil sertifikat-sertifikat lainnya gitu kan, justru saving. Menurut saya itu point of view dari saya. Silahkan kalau punya pilih opsi sendiri gitu. Dan jangan takut kesusahan mencari kerja ya, karena tadi yang seperti yang saya percaya bahwa kita sekolah kan mengupgrade value kita gitu, diri kita, bukan mendowngrade kita gitu. Jadi pasti kamu selalu punya wadah dan tempat untuk bisa diterima oleh perusahaan-perusahaan gitu. Itu sih dari saya, semoga terjawab Pak Husairi. Ya, makasih banyak Mbak, sudah terjawab sih. Thank you so much Mbak. Sama-sama. Dan ini adalah salah satu pilihan yang sulit buat saya karena meninggalkan zona nyaman ya, itu jadi bukan keputusan yang sangat mudah gitu. Tapi by the time saat saya menjalani dan waktu yang sudah berlalu, saya nggak pernah regret dengan keputusan saya gitu. Saya bersyukur saya berani keluar dari zona nyaman saya gitu. Kalau mungkin saya nggak keluar, nggak akan ada belajar HSE, nggak akan ada event hari ini, nggak akan ada sharing terkait kuliah HSE di Inggris gitu. Itu sih. Oke, jadi itu Pak Husairi. Selanjutnya Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Pak Husairi boleh di lower hand ya, biar saya bisa bantu teman-teman untuk ini. Oke, silakan Pak Bambang. Halo, selamat pagi. Pagi Pak Bambang. Terima kasih waktunya. Terkait pertanyaan saya, dengan kondisi saat ini kan kita masih dalam COVID ya. Saya pernah tahu tahun berapa itu, tahun 2000, saya lupa. Ada pembelajaran metode jarak jauh dalam arti kuliah daring ya, tapi itu juga dikelola dengan benar juga. Pertanyaan saya, apakah dengan kondisi seperti saat ini masih tersedia yang seperti itu ya untuk perkuliahan daring jarak jauh? Terus yang kedua, kita selama ini LPDP pernah dengar dan sudah pernah melihat websitenya dan sebagainya. Namun untuk pemilihan universitas, kan kadang kita ada email masuk, kita terima juga ada penawaran dari universitas yang ada di luar. Untuk masalah kita tahu bahwasanya universitas itu legal atau sesuai dengan peraturan yang ada, itu bagaimana ya untuk menyeleksi itu semua? Terima kasih. Ya,
Yang pertama terkait daring tadi ya, sekolah online. Sebelum adanya COVID pun gitu ya, ada beberapa universitas yang memang menawarkan kuliah jarak jauh. Bukan karena COVID, tapi memang program yang ditawarkan untuk para profesional di berbagai macam negara. Nah, untuk menyeleksi gitu ya, apakah ini benar apa enggak ya? Tadi Pak, tergantung lihat dulu negaranya negara mana. Kalau saya sih, kalau misalnya dari UK itu pastikan kampusnya masuk ke listnya Russell Group tadi. Jadi ketika dia udah masuk ke list itu pasti bisa dipercayalah gitu ininya program-programnya gitu ya. Kemudian di Amerika juga demikian, termasuk ke negara-negara lain juga. Jadi bisa dicek apakah secara nasional di negara tersebut diakui nih kampusnya. Jangan sampai kampusnya abal-abal. Atau Bapak bisa mencek di website-website yang merilis top ranks universities. Jadi bisa dicek di sana ini masuk ke ranking berapa ya universitas ini, terus dari segi jurusan juga dia ranking berapa. Itu banyak kok Pak, apa namanya, website yang membantu kita untuk melihat status si universitas ini gitu. Oke, terima kasih. Nah, untuk pandemi, ini saya sempat iseng, kan saya sebenarnya masih punya mimpi lah mau S3 lagi gitu ya. Ini mimpi yang belum tersampaikan dan terus dikejar gitu. Saya lihat beberapa kampus ada yang menawarkan bisa remote gitu ya. Artinya kalau memang masih pandemi, kita masih bisa di negara kita, tapi tetap nanti kalau udah selesai kita bisa ke negara itu gitu. Jadi tetap dibuka bisa remote untuk perkuliahannya. Oke, selanjutnya Mbak Ismi, silahkan. Cek. Iya. Apakah dengar suara saya, Mbak? Dengar, jelas sekali. Oke. Selamat pagi, Mbak Bucu. Tambah shining ya sepertinya. Ya, sebenarnya ada beberapa pertanyaannya, banyak sekali pertanyaan dari saya, tapi yang jelas saya tertarik dengan tadi ya, letter untuk disertasi atau tesisnya. Tadi kalau tidak salah itu ada dibatasin ya jumlah untuk halamannya itu, apakah di dalam research di luar LN itu sama halnya dengan di Indo, misal kayak bikin bab 1 sampai bab 3, kemudian ada apa namanya, permission untuk EC ya, ethical protocol clearance, atau misal ada beberapa step-step tahapnya itu bagaimana? Kan kalau kita itu tesis ataupun skripsi itu harus tebel ya, maksudnya tebel itu lebih baik kayaknya, seperti kalau di culture-nya Indonesia kan seperti itu. Tapi tadi saya tertarik kalau dibatasin jumlahnya untuk disertasi pun dibatasin juga, itu bagaimana sistemnya? Ya, terima kasih. Iya, jadi kurang lebih sama ya. Jadi setiap kampus mereka punya template. Jadi untuk bab 1, bab 2, bab 3 ini seperti apa. Tapi di sana tulisannya bukan bab 1, bab 2, bab 3 ya, tapi mereka bikin per section gitu. Memang dibatasi, jadi indikator tesis yang bagus itu kan bukan ketebalannya gitu ya. Makanya mereka batasi juga jumlah katanya, lebih nggak boleh gitu ya. Tapi diusahakan dengan sebanyak itu kata-katanya kita bisa memuat semua informasi penting terkait riset kita gitu ya. Yang pertama itu skemanya itu biasanya introduction gitu ya, kemudian literatur review, terus metodologi, kemudian result dari riset kita, setelah itu discussion and recommendation. Jadi kurang lebih template-nya seperti itu. Sama seperti research paper yang saya lakukan. Itu saya challenging banget karena dibatasi tulisannya. Tapi si supervisor saya kekeh, kamu pasti bisa katanya. Beneran ya, tapi saya disupport, tapi puji Tuhannya ya bisa aja gitu ya, lulus aja gitu dengan template research. Jadi riset saya itu cuma beberapa lembar doang gitu. Jadi jadi semua mereka punya tata kelola dan sistem sendiri. Makanya ada mata kuliah nanti namanya research methodology. Jadi kayak inilah, kayak pengayaan untuk
sebelum kita memasuki tahapan tesis atau disertasi kita. Jadi diajarin kuantitatif research seperti apa, kualitatif research seperti apa. Jadi metodologi research semua diajarkan. Nanti kita tinggal pilih mana yang sesuai gitu. Termasuk cara menganalisanya mau pakai tools atau seperti apa gitu. Oke, ya berarti sepintas saya nangkepnya seperti jurnal ya Mbak ya? Iya, seperti jurnal lah. Yang saya buat ya. Kayak jurnal internasional gitu ya berarti ya? Betul. Oke, makasih. Sama. Kemudian Angga. Silahkan. Angga Dwi Cahya. Halo? Iya, halo. Iya, terdengar ya, Kak? Terdengar. Ya, baik. Terima kasih, Kak, sebelumnya. Selamat siang. Cerita yang menarik nih, Kak. Walaupun saat ini saya masih di semester 3 di FKM Undip. Nah, saya ingin lebih bertanya dari beasiswa ini sih, Kak. Beasiswa LPDP yang Kakak dapatkan ini. Nah, sebelumnya saya sudah juga membaca cerita-cerita tentang perjalanan kuliah Kakak lewat blogspot Kakak tadi. Nah, tetapi saya masih penasaran ketika wawancara LPDP ini kan pastinya reviewer ini bertanya, Kak, apa rencana kontribusi dan peran yang Anda lakukan nanti setelah studi berlangsung. Nah, karena kemarin waktu juga saya ikut LPDP khusus untuk S1 karena program baru dari pemerintah ada. Nah, di situ ditanyakan tentang kontribusi apa ke Indonesia selesai studi. Nah, pertanyaannya itu bagaimana ya, Kak, Kakak bisa meyakinkan reviewer bahwa bidang HSE ini dapat berkontribusi untuk kemajuan Indonesia, padahal reviewernya itu juga tahu bahwa Kakak tuh udah memiliki jabatan sebenarnya di perusahaan ternama di Indonesia. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Iya, jadi ini itu pasti pertanyaan yang akan diajukan gitu ya oleh para interviewer kepada calon-calon penerima beasiswa ya, karena mereka ingin melihat bahwa kita itu sekedar pengen kuliah rame-rame ikut-ikutan doang gitu ya, atau kita benar-benar punya visi. Jadi orang kalau punya visi akan hidupnya gitu ya, dia punya misi juga untuk mencapai visi-visi tersebut gitu. Jadi pertanyaan susah apapun nggak akan membuat dia goyah lah. Ini pertanyaan yang sebenarnya menggali keseriusan kita gitu. Terkait rencana panjang dan rencana pendek kita seperti apa ke depannya. Nah, kalau saya sendiri memang karena saya passionate banget gitu ya di dunia HSE, saya ceritakan terkait mimpi saya. Saya itu pengen banget punya yang namanya research teknologi safety technology center lah. Makanya lahirlah belajar HSE ini. Ini sebenarnya cikal bakal nantinya gitu ya untuk bisa dikembangkan ke mimpi saya tadi gitu. Nah, ini salah satu jawaban yang waktu itu saya berikan kepada interviewer gitu. Itu sih kurang lebih. Jadi saya punya mimpi besar, saya punya keinginan gitu ya, punya konsultan sendiri terkait HSE lah gitu. Baik, terima kasih, Kak. Iya. Dan perlu dipahami bahwa kontribusi buat Indonesia itu bukan sesuatu yang terlihat harus mewah wah banget baru kelihatan berkontribusi, enggak. Mindsetnya adalah apapun yang kamu lakukan baik lewat karirmu, kamu kembali bekerja bahkan ke perusahaanmu dengan bidangmu, itu juga kamu bisa consider sebagai bagian dari kontribusimu buat bangsa Indonesia gitu ya. Jadi lebih ke mindset kita aja sih untuk melihat bagaimana kita berkontribusi buat bangsa gitu. Jadi bukan sesuatu yang wah banget baru kelihatan berkontribusi. Jadi from small things saja, kamu harus sudah bisa consider bahwa kamu contribute untuk bangsa Indonesia. Gitu. Oke, silahkan Sonia. Halo, pagi Bucu. Ini mau tanya, jadi kalau misalnya terkait culture shock ya,
kan udah terbiasa, mungkin kalau misalnya di Chevron kan sudah terbiasa dengan culture-nya ya, international. Nah, kalau misalnya dulu kan S1 misalnya di universitas negeri, langsung mencoba untuk meranjak ke naik ke mana, ke universitas luar negeri. Nah, itu culture shock-nya seperti apa, yang kelihatan banget, yang terasa banget, dan berapa lama prosesnya. Terus yang kedua, kalau misalnya kan punya visi sendiri nih ya, punya impian. Nah, kalau misal punya impian sendiri, apa sih apa tantangannya kalau misalnya nanti mau apply di suatu perusahaan? Tahu sendiri kan, antara culture Indonesia dan luar negeri itu kan berbeda ya, dari sisi mindset, behavior, dan lain sebagainya. Nah, itu red line-nya atau rule of thumb yang harus yang dipelajarin itu apa, supaya kita bisa lebih cepat beradaptasi. Dan yang ketiga, tadi sempat bilang kan pantesan ya negara ini maju. Itu apa sih hal apa yang akhirnya punya summary bahwa pantesan negara ini maju? Thank you. Iya, jadi pertanyaan satu sama yang ketiga tuh ada keterkaitannya, dari nanti saya jelasin gitu ya. Jadi dari culture shock. Culture shock ini bukan berarti sesuatu yang negatif gitu ya, tapi positif juga untuk saya bisa lihat gitu ya. Jadi bagaimana orang-orang di sana dalam hal contoh gini, ngantri deh. Yang pertama ngantri gitu ya. Kalau kita naik bus gitu ya, pintu kebuka atau kereta, kita kan siapa cepat dia dapat ya. Siapa yang bisa menembus pintu itulah kita gitu. Yang penting kita duluan. Gitu. Kalau di sana tuh nggak boleh. Kamu akan ditegur sama orang. Didahulukan orang dari dalam dulu keluar sampai habis baru kita masuk. Dan masuk pun ngantri sesuai siapa yang duluan tadi datang. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang membuat saya, karena waktu itu saya nggak tahu kan, gitu. Jadi saya main nyerobot masuk aja, terus saya ditegur. Oke, gitu. Hal-hal yang kayak gitu. Terus nih yang lucunya lagi, janjian meeting, on time, in time, ya. Jadi on time itu bukan berarti, misal jam 10 kita janjian. Bukan berarti jam setengah 10 kamu udah nunggu gitu. Biar kamu terlihat on time, itu nggak boleh. Kamu malah mengganggu orang itu. Karena kamu membuat dia merasa bersalah dengan membuat kamu menunggu dia gitu. Untuk di jam 10 itu. Jadi kalau memang kamu mau ketemu dia jam 10, ya at least 5 menit sebelumnya udah ready. Tapi jangan 30 menit sebelumnya. Itu dia malah ngomel gitu si supervisornya. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang culture shock kayak buat saya sendiri gitu. Terus apalagi ya, makan misalnya, makan di manapun ya, makan di luar gitu, even di kantin kampus gitu ya. Nah, setiap kamu habis makan, itu kan kita kebiasaan makan ya, ninggalin aja di meja, mangkok, piring, sampah. Di sana nggak boleh. Kamu ambil traymu, kamu simpan sampahmu sendiri, kembalikan. Kembalikan meja seperti semula kamu datang, bersih, termasuk nggak ada ceceran paper, salt atau apapun gitu ya. Kamu harus sapu-sapuin juga. Nah, hal-hal seperti itu yang berbeda dan itu nggak ada di Indonesia menurutku gitu ya. Belum pernah aku temui seperti itu gitu. Terus itu tadi ya saling berketerkaitan dengan keteraturan seperti itu yang membuat segala sesuatu tuh mudah diikuti dan dipahami dan dijalankan gitu ya. Sistemnya udah baik, orang-orangnya pun mau nurut gitu. Bukan sistemnya baik terus orang-orang ini barbar semua, susah diatur. Nah, itu kan susah kan. Makanya orang-orang negara developing country itu kayak ya udah well educated, paham gitu semua aturan gitu. Makanya juga mereka adalah negara yang duluan sampai sekarang terkait COVID pun mereka udah free masker gitu, bisa gitu. Kalau kita kan masih belum bisa kayaknya ya, karena mungkin dari segi banyaknya orang juga banyak sekali gitu kita ya, latar belakang pendidikan berbeda, terus tingkat ingin diaturnya juga berbeda gitu ya. Nah, itu yang membuat kelihatan perbedaannya di sana gitu ya. Termasuk ya
fasilitas-fasilitas kayak transportasi umum segala macam gitu, rapih, bersih, dan on time, most likely on time. Jadi kalau di Google Maps kamu mau ke pasar nih, terus dia bilang jadwal bus jam 10.05, itu tungguin aja, pasti beneran jam 10.05. Kalaupun ada keterlambatan, dia akan ada bilang delay. Kenapa? Karena ada kecelakaan atau apa gitu. Jadi seterkoneksi itu gitu kehidupan di sana. Jadi super teratur. Makanya kesimpulannya adalah pantaslah negara ini negara maju ya gitu. Melainkan tadi mimpi kita, visi kita ke perusahaan tempat kita bekerja ya. Itu tadi bisa dijelaskan lagi nggak ya pertanyaannya? Aku rada-rada don't get it maksudnya apa gitu. Tadi yang nomor 2, Sonia. Intinya sih kalau misalnya dengan adanya perubahan itu kan nanti kalau kerja di Indonesia kan kita terbiasa dengan gayanya apa ya, kebiasaan atau behavior yang sudah teratur ya, dan welcome to the Indonesia gitu kan. Nah itu apa sih apa ya, langsung change mindsetnya itu seperti apa untuk bisa survive ya, karena kan kita bisa tahu lah contoh misal kerja di perusahaan swasta atau negeri atau perusahaan yang maksudnya pemerintah itu kan berbeda culture ya. Nah ini kan terbiasa dengan hal itu dan masuk lagi ke perusahaan yang mungkin berbeda situasinya, culture-nya, itu apa yang strateginya yang dilakukan Bucu dalam konteksnya kan kalau Chevron mungkin fine ya. Kalau misalnya nanti mau bekerja di perusahaan yang mungkin pemerintah, itu apa sih strateginya? Kalau aku untuk memaintain kewarasan gitu ya, itu cuma ada 2 strategi. Yang pertama, don't expect too much gitu ya. Jangan berharap orang lain punya punya pola pikir yang sama seperti kita. Kenapa? Karena orang juga datang dari berbagai macam background dan pendidikan yang berbeda-beda begitu ya. Ketika saya berasal dari luar negeri gitu ya, pengalaman dan sudah open minded misalnya, terus saya mengharap orang-orang akan punya pemahaman seperti saya, ya saya stres sendiri. Itu culture shock banget buat saya pribadi gitu ya. Dan itu membuat saya mentally terganggu gitu ya. Dan mungkin orang akan melihat saya aneh gitu karena saya punya pemikiran yang berbeda. Jadi cara saya untuk mengantisipasi yang pertama adalah saya jangan berekspektasi banyak terhadap orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda dengan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, if possible, kalau memungkinkan, saya introduce itu contoh-contoh yang bagus untuk bisa diimplementasikan juga oleh orang-orang itu. Kalau bisa ditiru, syukur. Kalau enggak, kembali ke rules nomor 1. Don't expect too much. Ya, itu ininya. Ini rule of thumbs-nya tadi. Itu sih, Sonia. Keren, good. Thank you. Jadi penting menjaga kewarasan yang hakiki. Ya, adalah Paula, silakan. Ya, halo Kak Bucu. Makasih untuk paparannya. Ya, hai Kak. Terima kasih untuk paparannya yang cetar sekali. Aku mau nanya aja sih Kak tentang perkuliahan di sana ya, kan di UK itu cukup singkat ya, tadi Kak Bucu bilang kan cuma setahun. Dibandingkan dengan negara lain yang biasanya S2 itu 2 tahun. Nah, tadi aku tertarik sama cerita Kak Bucu yang pemilihan topik disertasi itu kan udah nyiapin 16 terus akhirnya dipilih yang yang Kak Bucu malah nggak nyangka, terus pulang ke Indonesia untuk penelitian. Nah itu tuh sebenarnya udah masuk rencana nggak sih Kak untuk harus pulang dulu untuk penelitian atau itu di luar ekspektasi? Nah terus menurut Kakak itu efektif nggak? Terus kira-kira sebelum mulai kuliah tuh kita tuh harus siapin apa aja sih supaya lebih siap, misalnya kayak kontak profesornya duluan atau dosennya duluan gitu sebelum berangkat tuh menurut Kakak wajib atau enggak? Kayak gitu Kak. Thank you. Oke, terima kasih Paula pertanyaannya. Jadi sebelum masuk ke deadline pengumpulan topik riset, itu kita diberi waktu untuk mengumpulkan ide-ide gitu ya. Jadi saya datang dengan ide 12 tadi ya, saya ingat banget. Saya bikin di Excel gitu ya, topiknya apa, terus 5W 1H ya saya bikin gitu ya, apa, di mana, kapan gitu.
terus metodologi penelitiannya seperti apa tuh saya udah lengkap banget waktu mengajukan. Jadi makanya mereka dengan sangat mudah memilih karena informasi yang saya kasih waktu itu udah super komplit gitu ya. Nah, semua penelitian yang saya lakukan memang semua di Indonesia. Karena buat saya dengan saya bisa mengambil riset di Indonesia, at least bisa dipakai lagi lah di Indonesia gitu ilmunya gitu. Jadi dan itu diperbolehkan dan waktu itu LPDP juga memperbolehkan dan bahkan biaya kembali ke Indonesia melakukan riset itu semua ditanggung oleh LPDP gitu. Jadi memang pilihannya memang di Indonesia. Cuman waktu itu pilihannya adalah ada tiga ya. Satu di industri skala besar. Waktu itu saya milih topiknya ada yang di oil and gas, batu bara, bahkan ada di industri kecil, home industry, sampai ada yang ke ini, yang ke sekolah-sekolah tadi ya, ke publik judulnya. Ini mereka tertarik banget, entah kenapa, apa yang membuat mereka tertarik, bahkan karena gini memang, di UK itu nggak semua orang bisa naik motor gitu ya. Kalaupun bisa naik motor, itu license-nya ada beragam-ragam, tergantung cc motornya gitu ya. Jadi nggak sembarangan, ribet lah untuk dapat si SIM naik motor ini gitu. Dan nggak ada orang yang pakai motor nggak pakai license. Lah di Indonesia kan aku dari kelas 5 SD aja udah bisa naik motor guys gitu ya. Di kampungku di Kalimantan sana gitu ya. Jadi itu yang membuat dia kan aku selalu datang dengan latar belakang gitu. Jadi dia tertarik, dia sampai shock gitu, kayak surprise. Pada akhirnya dia supervisorku ini datang ke Indonesia waktu itu ada dia mau bikin MOU juga ke Undip, waktu itu saya yang fasilitasi. Akhirnya dia melihat real benar ya kamu bilang banyak banget orang di Indonesia pakai motor bahkan nggak pakai helm, ada yang cenglu bonceng 3 gitu ya. Tuh dia udah setiap mau nyebrang katanya ke zebra cross saya nggak bisa nyebrang nggak ada yang mau stop katanya gitu ya. Ya beda gitu kan, di sini kalau nyebrang kan uji nyali gitu. Nah jadi hal-hal gitu yang membuat dia tertarik sehingga topik itulah yang terpilih. Terus mengenai kontak supervisor, iya kamu harus usahakan ada close komunikasi dengan calon dosenmu atau supervisormu karena itu sangat membantumu nanti untuk bisa mempersiapkan diri sebelum berangkat ke negaranya. Apalagi kalau mau S3 itu kamu harus kontak calon supervisor untuk mempertemukan kecocokan riset interestnya gitu ya. Ada nggak yang mau jadi dosen pembimbingmu atau supervisormu nanti gitu. Itu sih Paula. Oke Kak Bucu, thank you Kak. Iya. Sekarang Gimas Satria, silakan Gimas. Halo Kak Gustina, sebelumnya salam kenal. Ini suara saya kedengaran nggak ini ya? Jelas sekali. Salam kenal. Baik, salam kenal. Terima kasih udah berbagi sharingnya siang ini. Ini sangat-sangat mencerahkan dan membuka wawasan lah, terutama bagaimana kita bisa punya pikiran untuk melanjutkan sekolah kita di jenjang-jenjang berikutnya, S2, S3 dan lain sebagainya. Oke, saya tertarik. Saya punya satu pertanyaan yang kemungkinan nggak ada di dalam presentasinya. Jadi mungkin saya minta seperti kayak point of view lah. Boleh kan nggak? Boleh. Selama saya mampu menjawab, saya akan jawab. Kalau tidak, saya menyerah ya. Baik. Terima kasih. Oke, jadi gini, ini kan kalau based on culture di Indonesia kan, kalau saya bisa bilang semuanya itu berdasarkan sesuatu yang tidak disangka-sangka lah. Rata-rata sih kita nge-plan sesuatu, ternyata akhirnya berujung dengan hal yang berbeda. Sama kayak misalnya dulu kalau mungkin saya berpikir saat ini saya bekerja di sektor K3, mungkin dulu saya akan mengambil bidang K3 misalnya kayak gitu kan, tapi ternyata Tuhan berkata berbeda gitu kan. Jadi basically saya merupakan orang teknik, tapi ketika bekerja akhirnya saya falling in love, jatuh cinta banget sama yang namanya K3. Nah ini yang kebetulan menjadi ketertarikan saya di hal-hal berikutnya, terutama di momen-momen seperti kayak begini. Itu saya jadi kepikiran bagaimana melanjutkan sekolah gitu ya, termasuk makanya saya lihat topik ini sangat menarik buat saya
karena saya ingin bertanya seperti ini, Kak. Basically saya S1-nya adalah teknik fisika, kemudian saya bekerjanya karena sudah di K3, saya ingin melanjutkan S2 saya di bidang K3. Nah, di luar negeri sana, apakah hal ini itu bisa dimaklumi gitu? Jadi kalau di Indonesia mungkin kadang-kadang akan menyasar ke hal-hal yang ngambil S2-nya ya yang masih ada background dengan sekolah terdahulu di S1-nya, dan juga itu nanti akan berlanjut di S3-nya. Itu kalau yang menurut saya ya, yang mindset saya, atau tidak mungkin pandangan saya, dan itu juga saya lihat dari pengalaman kakak-kakak tingkat saya, dan juga mungkin ada beberapa orang yang saya kenal yang kemudian mereka melanjutkan dengan sekolah yang berhubungan dengan sekolah yang sebelumnya. Nah, ini sebelum melanjutkan S2 waktu itu di Birmingham, apakah mungkin Kak Gusti melihat keadaan seperti ini terjadi? Apakah mungkin ada yang kayak istilah kata pindah jurusan gitu lah ibarat kata, akhirnya di S2-nya berbeda dengan yang bahkan mungkin tidak terpikirkan waktu di S1-nya gitu. Mungkin itu Kak Gusti untuk pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi intinya dari pertanyaannya adalah belok jurusan pada saat S2. Benar sekali. Sangat bisa. Sangat-sangat bisa gitu ya. Makanya ada beberapa orang-orang di kelas saya juga waktu itu bukan background-nya dari murni HSE ya. Jadi ada anak teknik juga gitu. Jadi ada yang dokter juga bahkan gitu. Jadi dia mau ngambil K3-nya. Nah, itu sangat bisa. Dan enaknya K3 ini bukan jurusan yang membuat orang tuh terbatas untuk tidak mengambil topik ini gitu. Dari semua kalangan bisa. Karena apa? Karena safety itu everywhere gitu ya. Di semua industri orang butuhkan gitu. Di semua kegiatan dibutuhkan K3. Nah, itu uniknya si K3 ini. Jadi ketika S1 kita misalnya mau TK, mau matematika, mau apa, mau S2-nya K3, itu sangat bisa dan sangat ada opportunity untuk itu gitu. Yang penting nanti pada saat bikin esai, terus dilihat juga dari pengalaman kerjanya tadi ya, udah berkecimpung di dunia K3 dan ada ketertarikan untuk mengambil S2-nya K3, itu sangat orang-orang di luar negeri itu open minded kok. Mereka sangat melihat ini justru peluang yang bagus kalau kamu mau melanjutkan S2 K3. Jadi sangat bisa jawabannya. Terima kasih Kak Gusti atas pemaparannya. Ya, tadi udah bertanya, bisa lower hand biar saya bisa cek teman-teman yang lain. Oke, silakan Paksi. Wah, Paksi, anak Birmingham juga. Halo, salam kenal Kak Buju. Gaya kamu ya. Meskipun ini, jadi meskipun kita pernah satu mata kuliah satu kelas gitu, saya baru tahu kalau ada mata kuliah terkait tadi safety technology gitu ya Kak Buju. Nah, kebetulan kan sekarang saya sebagai praktisi di bidang HSE di salah satu kontraktor BUMN karya gitu kan. Nah, saya sedang menimbang ini karena kan ada change untuk apakah mau kuliah lagi atau mengambil sertifikasi spesialis itu Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja terkait ada nggak sih mata kuliah yang relevan terhadap HSE khususnya di konstruksi seperti itu Kak? Apakah itu hanya secara umum ataukah itu spesifik di oil and gas atau seperti apa gitu Kak? Jadi bisa memberikan gambaran saya gitu. Terima kasih. Ya, Paksi, kamu mau kuliah ke Birmingham lagi Paksi? Nah, ini opsi saja Mbak. Ya, salah satu teman LPDP juga ya di Birmingham, tapi beda jurusan. Tapi karena tadi ya kita suka ada kuliah bareng gitu ya, gabung sama anak-anak jurusan lain, kalau pas ketemu topiknya itu bisa. Nah, ini karena Paksi pasti di HSE konstruksi ya. Kalau mata kuliahnya K3 itu yang di Birmingham itu di bawah induk safety technology dan juga occupational safety and hygiene ya kalau nggak salah, itu ada konstruksi. Jadi waktu itu kita belajar topiknya HSE konstruksi. Kan HSE yang di Birmingham kan general, tapi dia pilah-pilah lagi ke beberapa industri. Jadi waktu itu kita sangat belajar terkait konstruksi ya, bagaimana pengangkatan, lifting and rigging, demolish,
segala macam lah terkait kegiatannya si konstruksi itu ada gitu. Tapi kalau mau S3 spesifik ke konstruksi, kamu harus cari ke school engineering. Itu misal kayak di UCL, Imperial, itu ada kalau nggak salah. Aku pernah lihat karena waktu itu aku mau cari S3 ke sana kan. Nah, itu spesifik ke construction. Nah, tapi kamu bisa ngambil topiknya yang safety. Tapi kamu cek lagi deh gitu. Tapi saranku untuk dunia K3 ya, buat kita yang berkecimpung di dunia K3, kalau ingin melebarkan sayapnya ke banyak industri, jadi K3 ini kan luas banget. Jangan spesifik ke satu tempat, ke satu cabang. Nanti kamu kelok karirnya ke situ aja. Tapi kalau in general, kamu bisa lompat ke construction, oil and gas, terus chemical gitu. Tapi kayak tadi kalau aku terlanjur ngambil aviation kayak di Cranfield, aku udah ke stuck, aku kelok gitu. HSE ku tuh cuman batasannya di dunia penerbangan aja. Jadi saranku sih seperti itu. Nah, Paksi kan udah S2 nih. Dengan background S2 lagi, menurutku sangat sayang kalau ngambil S2 lagi. Tapi kalau kamu mau ngambil studi lagi, mending langsung PhD. Or kalau memang nggak mau studi lagi, ya ngambil sertifikasi, nggak masalah. Karena kamu udah ada sertifikat S2 gitu. Gitu ya, Paksi, menurutku gitu. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama, welcome. Nih, ini contoh yang background-nya bukan HSE, tapi ke HSE ya, Paksi ya. Background-nya S1 kimia, S2-nya lingkungan malah. Iya, kerjanya HSE nih, ini contohnya. Jadi betapa ini ya dinamisnya. Oke, selanjutnya siapa tadi? Sandawika. Oke, selamat siang Mbak Bucu. Selamat siang. Saya kebetulan ini agak kepo sama Mbak Bucu sejak kenal di grup mirroring PHR. Ya, yang suka ngomel-ngomel ya, mohon maaf. Masih ingat. Saya sangat senang kali ini dapat pandangan baru tentang kuliah S2. Ini membangkitkan mimpi saya lagi untuk bisa kuliah naik level lagi ke atasnya. Kebetulan saya kan D3-nya itu kan K3. Kemarin sempat ngambil S1 dan sekarang masih jadi semester 7, cuman di jurusan yang berbelok dari K3 gitu. Karena masih pengen ini gimana ya, dengan kondisi sekarang kan umur udah lumayan nih, udah punya anak 2. Cuman mimpi saya itu masih pengen ini kalau bisa sampai S2, ini gimana caranya. Jadi menurut Mbak Bucu kira-kira gimana? Apakah masih ada terlambat nggak sih untuk saya nih untuk mencapai mimpi sampai S2? Karena kan S1-nya sekarang ini kan udah di semester 7 nih. Jadi mau nyampe ke S2 itu kira-kira umurnya ada keterlambatan nggak? Karena kan di kantor nih kadang sambil ujian, sambil kerja juga ngurusin itu, kok kayaknya kok ini kok ngoyo banget sih ibu-ibu satu ini masih mau kuliah juga udah umur segini. Itu aja sih Mbak Bucu, terima kasih. Mantap Bu, gitu ya, saya dukung. Yang pertama, tidak ada kata terlambat. Bahkan di luar negeri itu banyak histori-histori ya, cerita-cerita yang memotivasi, inspirational gitu. Umur 80-an aja masih ada yang mau kuliah gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah di dana. LPDP, kalau misal mau ngambil LPDP, jadi secara kampus itu nggak ada batasan usia, karena itu nggak boleh diskriminasi terkait akses ke dunia pendidikan kalau di luar negeri ya. Nah, yang masalahnya adalah dana. Kalau memang pakai dana pribadi, it's okay gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau pakai beasiswa, setauku LPDP itu ada membatasi usia untuk S2 ya, terus S3 juga ada. Kalau nggak salah untuk S2 itu harus dicek lagi, antara 35 apa 40 gitu ya, atau 45, tapi dicek lagi deh, karena gini, LPDP itu setiap tahun berubah, bisa jadi dengan adanya masukan, dengan adanya kajian-kajian terhadap apa yang sudah dilakukan selama ini, itu mereka selalu mengupgrade policy-nya.
aturan-aturannya. Jadi coba dicek lagi. Kalaupun misalnya akses ke beasiswa LPDP nggak bisa, silahkan cari ke beasiswa kampus-kampus atau negara lain kayak Chevening misalnya. Dan bahkan nih kemarin aku ada iseng itu ikut apply beasiswa udah lama banget dari L'Oreal apa dari apa gitu ya, merek-merek sampo luar negeri. Nah itu sangat mereka empowering women in education. Jadi kita bisa ngambil celahnya di sana gitu. Jadi beasiswa yang mensupport perempuan yang ingin masuk ke dunia pendidikan lagi. Jadi pintar-pintarnya kita mencari banyak informasi terkait peluang sekolah ini. Jadi tidak ada kata terlambat Bu, dan jangan pernah menjadikan misal gini ya, aduh karena udah ada anak gitu ya, aku menguburkan mimpiku. Aku nggak akan pernah mengeluarkan statement itu karena suatu hari anakku dengar, itu akan menjadi perasaan yang sangat bersalah buat mereka bahwa oh ibuku, ayahku punya mimpi besar tapi karena ada aku mereka jadi membuang mimpinya. Itu jangan sampai seperti itu gitu. Jadi ada anak atau tidak gitu, ada karir yang harus ditahan atau tidak ya, kalau memang itu mimpi dan itu terus mengganggu gitu ya, kejarlah gitu. Jadi karena banyak juga saya lihat ada yang sampai anaknya 4 gitu ya, dibawa juga, diboyong juga ke luar negeri gitu. Jadi nggak ada halangan gitu terkait usia maupun kita udah punya anak atau tidak, udah punya karir atau tidak. Itu ya dari saya Ibu Sandawika. Terima kasih Mbak Pucu. Semangat. Selanjutnya, wah masih setia nih bertanya ya. Fadia Dianti. Suara saya jelas ya Kak? Agak jauh suaranya. Mohon maaf kalau kurang jelas, mungkin karena ini masih di area proyek, jadi ada suara yang disebut. Iya. Saya ingin bertanya Kak Suci, sebelumnya perkenalkan saya Fadia, mahasiswi Dabiga semester 7. Saya ingin bertanya untuk ini Kak, untuk persiapan dokumen-dokumen yang nantinya akan sebagai persyaratan nanti diajukan ke beasiswa ini kan banyak. Kira-kira apakah jumlah duitnya gitu bisa nggak kalau hanya mengandalkan dari hasil kerja fresh graduate itu. Terus pertanyaan kedua juga, saya ingin bertanya kalau tidak salah dengar, kalau salah mohon diluruskan ya Kak. Tadi pas saya join awal-awal itu sudah membahas kalau ada universitas yang seperti mensyaratkan harus punya minimal pengalaman 2 tahun. Kemudian untuk pengalaman tersebut apakah diharuskan dari industri yang besar atau dilihat dari kualitasnya atau yang penting punya pengalaman seperti itu Pak. Terus saya juga punya pertanyaan lagi. Kira-kira saya itu ingin tahu gitu Kak, untuk bisa kerja di industri besar seperti Chevron atau Viral seperti yang sudah Kak Pucu alami ini, apakah untuk S1 ini ada persyaratan sertifikasi tertentu atau lisensi tertentu atau tidak Kak? Begitu. Terima kasih. Oh, ya oke. Terima kasih Fadia. Tadi suaranya agak putus-putus, cuman pertanyaan kedua dan ketiga rada bisa aku tangkap gitu. Yang pertama nggak bisa. Coba aku jawab pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 dulu ya. Yang pertanyaan kedua tadi terkait kalau kita mau kuliah, terus pengalamannya harus 2 tahun dulu gitu ya. Nah itu apakah dilihat dari reputasi perusahaannya, apakah dari ini. Nah itu dikembalikan ke persyaratan universitas masing-masing. Biasanya mereka tuliskan di situ, apakah 2 tahun itu 2 tahun harus HSE atau 2 tahun pekerjaan apapun. Nah itu bisa diklarifikasi lagi ke universitas yang membuat persyaratan tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk terkait sebagai fresh graduate nih mau kerja di Braucol atau Chevron, ada sertifikasi khusus nggak? Kembali lagi dilihat di job postingnya, requirement yang diminta apa.
untuk fresh graduate. Kalau dulu saya nggak diminta ada sertifikasi, jadi saya nggak perlu ngambil sertifikasi. Yang penting lulusan S1 K3, nah itu boleh. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi dikembalikan ke list persyaratan untuk pekerjaan yang mau kamu apply. Kalau mereka mintanya harus ada sertifikasi AK3 umum, ya ambillah sertifikasi tersebut gitu. Jadi dikembalikan lagi. Jadi kurang lebih seperti itu ya Fadia. Untuk yang pertanyaan nomor 1 silahkan diketik aja di chat room ya atau DM Instagram, nanti saya bisa jawab. Ini suaranya sudah jelas atau masih terganggu Mbak Fadia? Oke, nanti saya ketik aja. Terima kasih. Ya, oke. Oke, pertanyaan terakhir ya sebelum kita closing dan photo session untuk Indah Triwulandari, silahkan. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya mohon maaf saya tadi sempat telat ikutnya. Kak Gustina Bucu, saya baru kepoin Kakak tadi malam. Sejujurnya saya tertarik sekali waktu buka LinkedIn. Ada Kakak, profilnya luar biasa. Ini saya mau menanyakan sesuatu. Saya itu sangat ingin sekali, mimpi saya ada yang S2 Kak. Cuman beberapa tahun ke belakang itu saya terlalu, mungkin saya nggak bisa bagi waktu atau apa, kerjaan saya itu banyak sekali. Akhirnya saya mengubur mimpi itu. Saya pernah ikut apply di Chevening waktu itu tahun 2016 kalau nggak salah, dan itu iseng-iseng tapi akhirnya ketolak gitu kan. Maksudnya ada email balasan bahwa belum mencukupi persyaratan begitu. Nah, itu yang saya tanyakan, mungkin juga karena saya ini tadi ya, karena saya telat jadi saya belum mendengarkan itu Kak, cara dapat LOE dari dari universitas yang diinginkan tuh seperti apa sih? Ada yang ngomong ya udah kamu tinggal search aja universitas itu, terus kamu apply lah gitu. Nah, untuk Kakak sendiri waktu itu seperti apa? Terus yang kedua Kak, saya ada sertifikasi kan, kata badan sertifikasinya tuh, oh ini bisa dipakai ini di luar negeri loh gitu. Karena di Indonesia juga nggak langka juga sertifikat ini gitu. Apakah sertifikasi di Indonesia seperti kayak industrial hygiene yang BNSP itu di luar negeri tuh kepake nggak sih Kak? Atau memang itu hanya di Indonesia aja? Terus yang ketiga, apakah Kakak tidak pengen berkarir di luar? Jadi kayak kan Kakak lulusan luar negeri nih, jadi apa nggak ada keinginan tuh berkarir di luar gitu Kak? Itu aja sih Kak. Terima kasih banyak Kak Gustina Bucu kesempatannya. Ya, sebelumnya sorry ya kalau ada beberapa yang saya nggak tahu, tapi dari semua link pendaftaran yang masuk itu saya sudah kirim semua emailnya gitu ya terkait masuk ke event ini. Tadi saya cek DM juga ada beberapa yang katanya nggak bisa join, entah kenapa gitu ya nanti. Tapi ini makanya saya record biar yang lain bisa melihat ulang kembali. Nah, jadi untuk dapat LOE itu Letter of Acceptance ya, atau surat tanda terima kampus. Nah, bukti bahwa kita udah diterima oleh kampus tersebut. Caranya daftarlah ke kampus tersebut gitu ya. Kayak kita mendaftar kuliah aja. Jadi di kampus itu akan nanti memberikan informasi terkait kemana harus mengapply, syaratnya apa aja. Biasanya kita hanya berkirim email ke email yang tertera atau mengisi website pendaftaran yang disediakan. Jadi kayak biasa kita mendaftar online lah. Nah, biasanya yang diminta tuh ijazah, transkrip, esai, seperti itu. Setelah mereka melihat dan mereview gitu, baru mereka keluarkan. LOE itu ada dua. LOE unconditional, artinya tanpa syarat, kamu sudah memenuhi semua aspek. Atau LOE conditional, biasanya karena bahasa Inggrismu kurang tinggi skornya, jadi dikasih kamu diterima ya, tapi kamu naikin dulu skor bahasa Inggrisnya, nah gitu. Jadi kalau mau dapat itu ya penuhi syarat-syaratnya, dalam hal ini IELTS test dan lain-lain. Itu sih dari saya. Terus yang kedua, tadi pertanyaannya yang kedua terkait, saya ingatnya yang ketiga ya. Apakah mau ini?
yang kedua dulu nih, sertifikasi Indonesia kepake apa enggak? Jawabannya begini. Orang luar negeri akan melihat itu sebagai kualifikasi kamu secara nasional yang diakui oleh Indonesia. Artinya, oh ini secara nasional background dan kualifikasi orang ini di Indonesia seperti ini. Jadi lebih ke situ mereka melihatnya gitu. Jadi mereka bisa mengconsider kita itu minimum sudah seginilah levelnya gitu ya. Jadi mereka tetap melihat itu kok gitu. Tapi mereka tidak akan mengambil sertifikasi nasional kita gitu. Karena mereka punya sendiri yang levelnya internasional. Itu ya. Terus yang ketiga, apakah tidak ada keinginan kerja di luar negeri? Ada banget dong guys gitu ya. Saya tuh apply banyak banget juga gitu ya, iseng-iseng tuh di LinkedIn yang isi apply itu saya klik aja gitu ya. Terus pernah juga waktu zaman di UK itu apply pekerjaan tuh udah diinterview oleh beberapa company. Mungkin nanti di next event saya akan jelaskan gitu ya, pengalaman interview pekerjaan dalam dan luar negeri gitu ya. Ada doain aja ya kalau memang rezekinya kerja di luar lagi ya, nanti ada sharing session lagi gitu ya. Oke, yang terakhir nih angkat tangan terakhir ya. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama Mbak Indah. Setelah Mbak Rika kita selesaikan biar kita foto bareng ya. Silakan Mbak Rika. Apa kabar? Kabar baik, Mbak Gustina Bucu. Long time no see you. Iya, keluarga Duri. Iya, sekarang di Balikpapan aku. Iya. Oke. Gimana Mbak? First, aku say sorry karena aku telat banget gabung joinnya tadi. Sebenarnya aku udah standby jam 10, tapi aku lupa tadi langsung message dirimu. Ternyata jam 10 WIB aku di Balikpapan. Iya. Dan tadi aku ada meeting, jadi mohon maaf sebelumnya. Nah, tadi aku interest nih, banyak banget dari tadi yang nanya. Jadi aku tadi sembari dengar ini, sembari meeting. Jadi dua-duanya aku harus dengerin. Kalau boleh tahu, karena aku kan tadi telat banget nih. Kalau boleh nanti, boleh nggak sih Mbak Gustina share detail how actually kita mau apply dan detail semuanya, karena aku udah mulai banyak juga browsing mengenai scholarship, karena macem-macem banget ya. Ada yang mereka kasih scholarshipnya cuman buat A, B misalnya, terus buat akomodasinya doang kayak gitu-gitu. Jadi dan jujur aja tadi mungkin ada salah satu ibu juga yang katanya merasa bahwa karena anak, karena ini, ayo Bu, sama-sama, saya juga ibu-ibu Bu, saya masih semangat buat belajar lagi gitu. Semangat. Dan saya sangat terinspirasi sama Mbak Gustina. Dari dulu ini salah satu mimpiku sebenarnya bisa ambil lagi kuliah yang sesuai dengan pekerjaanku, karena mungkin salah satu hal yang paling mentok yaitu kita butuh beasiswa karena biayanya cukup tinggi gitu kan. Dan kalau boleh nanti ada share atau mungkin di Instagramnya Mbak Gustina atau di Belajar HSE ya, itu bisa di draft detail, at least aku orang-orang yang terlambat tadi tuh bisa lihat juga. Dan alhamdulillah tadi aku baru tahu kalau ini di record juga, jadi mungkin dapat sharingnya lagi. Terus aku sebenarnya ini sih sangat cuman mau bilang thank you so much karena ini bagus banget dan sangat membuka wacana kita untuk gimana sih cara kuliah ke sana. Terus ternyata HSE itu ada ini, dan aku mau tahu nih Mbak Gustina, karena kemarin aku lihat ada yang cuman temu waktunya tuh 1 tahun gitu. Apakah itu benar atau gimana ya, emang prosesnya hanya 1 tahun? Karena aku sendiri nggak terlalu mengerti dan nggak paham. Mbak Gustina pasti lebih tahu karena kayaknya itu larinya ke course, bukan ke degree ya atau apa gitu. Itu yang aku bikin bingung karena aku baru banget masalah scholarship, gimana kuliah ke luar negeri gitu. Aku nggak terlalu tahu dan buta banget. Baru ini mau belajar sama Mbak Gustina. Kalau boleh nanti dikasih entah itu di emailnya kita atau apa gitu. Boleh nggak ya? Aku rasa itu aja sih, sama makasih loh atas sharingnya, ini keren banget. Terus buat ibu-ibu jangan patah semangat, saya juga ibu-ibu. Thank you. Ya, thank you Mbak Rika udah gabung. Jadi nanti ini link recordingnya aku kasih.
Terus semua file terkait event belajar HSE aku akan emailkan ke teman-teman, linknya ke Dropbox ya. Jadi termasuk materi event pertama yang waktu itu aku share gitu. Jadi, tapi kalaupun ada pertanyaan dan lain-lain lagi yang dirasa kurang cukup atau kurang jelas gitu ya, bisa DM belajar HSE atau kasih ide gitu untuk topik-topik event selanjutnya bisa saya tampung begitu ya. Jadi nanti aku share deh gitu. Tapi menjawab singkat terkait apakah tadi ada program S1 1 tahun untuk S2 ya itu yang aku jalanin. Aku ngambilnya yang full time yang setiap hari harus kuliah gitu ya, sehingga 1 tahun terkejar gitu. Jadi ada itu di UK. Oke, saatnya kita foto bersama. Untuk mengakhiri sesi kita hari ini silahkan semuanya ada di kameranya dibuka ya. Silahkan semuanya menampakkan wajah-wajahnya ya. Terima kasih nih semuanya yang udah gabung. Lalala. Coba aku juga screenshot dari wait a minute. Gallery. Sebentar, aku coba stop sharing. Oke, silahkan semuanya bisa di kameranya masing-masing ya. Oke, silahkan bisa di screenshot juga, tapi aku kasih kode-kodenya ya. Wait a minute. Oke, 1, 2, 3. Galeri pertama, terus galeri kedua. Silahkan. Wait. Galeri view. Oke. 1, 2, 3. Galeri selanjutnya 1, 2, 3. Galeri ketiga, ini ada 5 galeri ya di aku. 1, 2, 3. Galeri keempat, 1, 2, 3. Galeri kelima, 1, 2, 3. Oke. Thank you. Semuanya terima kasih ya guys sudah bergabung. Sampai bertemu di event selanjutnya. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Semoga cita-cita ibu-ibu secara khusus atau bapak-bapak yang mau S2 tercapai. Kita go international ya, Cin. Oke. Amin. Terima kasih, Kak. Selamat weekend semuanya. Bye-bye. Jangan lupa share di story-nya, mention belajar HSE, nanti aku pilih deh yang dapat giveaway dari belajar HSE. Ditunggu kelasnya ya, yang kelas materi. Thank you. Makasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Mbak. Oh, makasih Thank you. Mas Paksi, Pak Mas Fadlu, siapa nih? Husairi yang aku lihat di monitor aku ya. Mas Ikan, Anggi, thank you, Ibu. Siapa nih? Oke, makasih semuanya. Silahkan boleh leave, nggak apa-apa. Ditunggu kelas materinya ya. Siap. Cek. Mbak Indah, makasih semuanya. Makasih guys. Thank you. Paksi, di mana lu sekarang? Thank you. Silakan boleh di-leave. Aku stop recording dulu. Wait.